Bab 47. Penyesalan sang presdir dingin. Di rumah sakit. Setelah kepergian Ocean, Paul juga berpamitan kepada Karina dan ketiga anak kembarnya. Sebenarnya Paul sedikit curiga mengenai hubungan lain antara Ocean dan Karina. Namun, ia berusaha positive thinking. Karena setahunya Karina sudah menikah dan tidak mungkin berselingkuh ataupun menyukai pria lain yang bukan suaminya. Jika saja Karina masih sendiri, Paul pasti tidak sungkan mendekati wanita itu. Meskipun status wanita itu adalah ibu dari 3 anak yang akan ia besarkan. Oscar menghela napas lega saat melihat kepergian Paul dan Ocean. Akhirnya para pengganggu itu pergi juga. Gerutu Oscar merapikan piring kotor yang ada di atas meja. Ia kemudian meletakkannya di wastafel dan mencucinya dengan hati-hati. Biarkan saja piring itu di wastafel, San. Madre yang akan membersihkannya, kata Karina, namun tidak dihiraukan Oscar. Ia tidak mau merepotkan ibunya. Apalagi tadi malam ibunya tidur dengan posisi duduk selama berjam-jam. Oscar melihat pemandangan itu saat berniat pergi ke kamar mandi buang air kecil. Madre, apa Uncel tadi baik? Tanya Nika naik ke atas ranjang rawat saudaranya. Uncel barusan? Tanya Karina memastikan pertanyaan putrinya. Uncel yang menyelamatkan kakak. Ulang Nika dengan wajah polos. Karina tiba-tiba terdiam mendengar perkataan putrinya. Ocean kecil juga cukup penasaran dengan Uncel yang dimaksud adiknya. Ia penasaran siapa kira-kira yang sudah menyelamatkannya. Bukankah Putri Madre bisa menilai sendiri? Apakah orang itu baik atau tidak? Jawab Karina dengan lembut. Meskipun Karina dan Ocean sudah berpisah. Namun, Karina juga tidak mau anak-anaknya membenci ayahnya. Bukankah ia memiliki hati yang cukup lapang mengizinkan anak-anaknya dekat dengan ayah kandungnya? Meskipun kedudukannya berada di tempat yang berbeda. Nika tersenyum malu-malu mendengar penuturan ibunya. Benar juga apa yang dikatakan ibunya. Setiap orang bisa menilai orang seperti apa yang ia temui. Buktinya Ocean sudah menyelamatkan saudaranya. Berarti Ocean adalah orang yang baik. Itulah yang Nika simpulkan dalam pikirannya. Sepertinya Uncel itu baik, Madre. Bukankah Uncel baik itu sudah menyelamatkan kakak? Uncel itu terlihat seperti seorang pahlawan yang menyelamatkan anak-anak yang sedang membutuhkan bantuannya. Bukankah Uncel itu terlihat seperti seorang Batman? Celetuk Nika mengingat-ingat film kartun Batman yang sering ia tonton dengan kedua saudara kembarnya. Cih, Batman hanyalah sebuah karakter fiksi yang diciptakan sebagai pemberantasan kejahatan di dalam sebuah film. Menurutmu apakah Batman itu hanya akan menyelamatkan anak-anak saja? Tentu saja tidak. Dan ingat, itu hanya karakter fiksi yang tidak nyata. Lagian mereka adalah orang yang berbeda. Penjahat dan pemberantas kejahatan tidaklah sama. Mereka adalah 2 orang yang saling berlawanan. Lanjut Oscar melangkah mendekati ke arah ranjang rawat Ocean kecil. Nika menghela napas mendengar jawaban saudaranya. Oscar memang sangat pintar mematahkan pendapat orang lain. Kau sangat cocok menjadi pengacara ataupun detektif. Hanya saja kau berasal dari keluarga mafia. Celetuk Nika menyindir kepintaran saudara kembarnya. Sudah. Kalian tidak perlu berdebat, sayang. Lagian kalian akan paham dengan pemikiran orang dewasa saat kalian sudah tumbuh dewasa nanti. Kata Karina dengan lembut sembari menyuapkan sepotong apel ke dalam mulut anak-anaknya secara bergantian. Ingat saat kalian dewasa nanti.
Jangan pernah menyakiti hati siapapun. Nasihat Karina di sela-sela suapannya. Siap, Madre. Sahut mereka serempak. 2 jam kemudian anak-anak Karina akhirnya mulai mengantuk. Karina dengan cepat menyuruh kedua anaknya tidur di kamar tamu yang disediakan di dalam kamar VVIP itu. Sayang, sebaiknya kalian tidur di kamar saja. Biarkan Ocean beristirahat dengan tenang di atas ranjang. Jangan ganggu saudara kalian. Nasihat Karina. Oscar dan Nika melangkah menuju kamar dengan mata terkantuk-kantuk. Karina tersenyum tipis melihat sifat penurut anak-anaknya. Suara panggilan masuk terdengar dari ponselnya. Karina langsung mengangkat panggilan itu. Ada apa? Tanya Karina dengan suara datar. Nona muda. Saya melihat asisten tuan muda meminta beberapa anak buah kita agar menyiapkan jet pribadi untuk keberangkatan mereka malam ini menuju Amerika Serikat. Asisten tuan besar juga meminta saya agar mengatur ulang jadwal pertemuannya selama seminggu ke depan. Terang pria itu yang berprofesi sebagai sekretaris sekaligus mata-mata Karina di perusahaan ayahnya. Karina sudah mewanti-wanti kalau ayahnya sebenarnya memiliki karakter yang tidak mudah ditebak. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya selama ini tanpa sepengetahuan Karina. Minta beberapa anak buah kita mengawasi gerak-gerik Padre. Aku yakin Padre sepertinya ingin menemui seseorang di sana. Jawab Karina dengan suara dingin. Apa sebelumnya Padre menemukan seseorang sebelum pergi ke sana? Tanya Karina penasaran. Tuan besar menemui Tuan Muda Fernandez di kediamannya, jawab pria itu sembari mengamati sekitarnya. Ia takut kegiatannya dipergoki oleh orang lain. Baiklah. Terima kasih atas informasi yang kau berikan. Akan memberikan bonus padamu saat kembali ke Italia nanti. Jangan lupa kirim beberapa anak buah kita memantau gerak-gerik Padre. Kata Karina sebelum mengakhiri panggilannya. Tak biasanya Padre seantusias ini berangkat ke luar negeri malam-malam begini. Apa ada sesuatu yang sudah Padre temukan tanpa sepengetahuanku? Gumam Karina termenung menatap kosong ke arah jendela kamar itu. Bab 48. Johnson dan ayahnya melangkah memasuki bandara untuk kembali ke Indonesia. Namun, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan seorang pria paruh baya dikawal beberapa pria berjas hitam yang sangat Johnson kenal. Pak, tunggu sebentar, ya. Johnson mau ke toilet dulu. Kata Johnson dengan wajah memelas. Ayahnya langsung menganggukkan kepalanya. Johnson kemudian meminta asisten dan beberapa anak buahnya menjaga ayahnya sebelum berlalu dari sana. Johnson berlari keluar bandara dan berniat mengejar langkah pria paruh baya itu. Namun, sangat disayangkan. Mobil yang ditumpangi pria paruh baya itu sudah melaju meninggalkan bandara. Setelah bertahun-tahun lamanya. Mengapa aku malah ketemu dengan dia? Apa yang Gavin lakukan di Amerika? Gumam Johnson kembali masuk ke dalam bandara. Saat berada di dalam pesawat, Johnson masih sibuk melamun dengan semua dugaan yang ada di pikirannya. Hingga pertemuannya dengan seorang wanita paruh baya yang sangat familiar di ingatannya membuatnya tersadar. Jangan-jangan wanita yang aku temui di rumah sakit benar-benar Lina. Apa wanita itu hanya pura-pura tidak mengenalku? Gumam Johnson dalam hati. Johnson tiba-tiba beranjak dari duduknya dan berniat turun dari pesawat. Namun, sangat disayangkan. Pesawat sudah mengudara dari beberapa menit yang lalu. Johnson, apa yang kau lakukan? Pesawat sudah mengudara. Sentak ayahnya saat melihat wajah linglung putranya.
Ayahnya baru saja sembuh dan ingin secepatnya bertemu ketiga cicitnya. Tapi, putranya malah berniat membuat pintu pesawat dan turun ke bawah. "Ah, maafkan aku, Pak." Larry Johnson kembali duduk di kursinya. "Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menyelidiki semuanya," gumam Johnson dalam hati. Sementara sang ayah menatap aneh dengan tingkah putranya. Namun, ia berusaha cuek saja. Karena yang paling penting dari semuanya adalah bertemu dengan cucu menantunya dan ketiga cicitnya. Di Amerika. Ya, benar saja. Pria yang berpapasan dengan Johnson adalah Gavin Menzies. Pria yang sudah bersahabat lama dengannya. Namun, kesalahpahaman di masa lalu membuat persahabatan mereka hancur. "Dalton," panggil Gavin saat mereka sudah tiba di Hotel Bintang 5 yang akan mereka tinggalin. "Iya, Tuan," sahut sang asisten datang dengan wajah panik. "Bagaimana? Apa kau sudah menemukan tempat tinggal wanita itu?" tanya Gavin dengan wajah datar. "Tuan, wanita itu sudah berangkat tadi malam menuju Jepang," cicit Dalton dengan perasaan was-was. Lah takut Gavin akan melampiaskan amarahnya padanya. "Tempat apa yang sering wanita itu kunjungi selama di sini?" tanya Gavin dengan rahang mengeras. "Rumah sakit," jawab Dalton dengan hati-hati. "Rumah sakit," ulang Gavin sembari berpikir beberapa saat. Kira-kira apa alasan wanita yang selama ini menghilang dari hidupnya mengunjungi rumah sakit? Cari tahu alasan wanita itu selalu mengunjungi rumah sakit. Aku mau hasilnya secepatnya, balas Gavin menatap tajam asistennya. "Baik, Tuan," jawab Dalton sebelum keluar dari kamar Gavin. Gavin tersenyum menyeringai menatap data rahasia yang ada di tangannya. "Ternyata selama ini mereka sudah menipuku," gumamnya dengan rahang mengeras. "Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Meskipun kau adalah musuh yang harus kubasmi," lanjutnya dengan aura membunuh yang sangat kental. Kebencian di hatinya sudah tumbuh selama bertahun-tahun hingga membuat Gavin terkadang bisa gelap mata menyiksa putrinya. Apalagi wajah putrinya sangat mirip dengan wanita yang selama ini Gavin benci. Pengkhianat istri pertamanya benar-benar menghancurkan logika dan akal sehatnya. Di sisi lain, Ocean dan Charles melangkah masuk ke dalam restoran mewah tempat diadakannya pertemuan dengan para investor luar negeri perusahaan Gultom. Kebetulan Gultom Group juga memiliki cabang perusahaan di negara itu. "Senang bertemu lagi dengan Anda Tuan Muda Gultom," sapa seorang wanita parubaya tersenyum ramah menyalami Ocean. Ocean membalas senyuman wanita itu dengan tersenyum tipis. "Senang bertemu dengan Anda juga Nyonya Rosa." Mereka kemudian duduk di kursi masing-masing. Tak beberapa lama 3 orang investor lainnya juga masuk ke dalam ruangan VIP restoran itu. Mereka merupakan 3 investor asli keturunan Jepang. Ya, Ocean sedang berada di Jepang bersama Charles menghadiri pertemuan itu. 10 tahun lalu mereka juga ke Jepang menghadiri pertemuan yang sama. Para investor duduk di kursi masing-masing sembari mengobrol mengenai program baru yang akan perusahaan terapkan ke depannya. Apakah program tersebut akan menguntungkan perusahaan atau malah merugikan perusahaan? Karena perusahaan akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk merealisasikan program tersebut. Ocean yang cukup peka dengan sekitarnya sedikit tidak nyaman saat melihat Nyonya Rosa terus memperhatikannya. Ia ingin pertemuan itu secepatnya berakhir dan kembali ke Indonesia. 2 jam kemudian pertemuan itu akhirnya selesai.
Nyonya Rosa melangkah mendekati Ocean dan Charles. Setelah 10 tahun tidak bertemu. Ternyata Anda masih terlihat sama Tuan Muda Gultom. Kata wanita parubaya itu dengan wajah datar. Tidak ada lagi sikap ramah di wajah datarnya. Charles juga cukup terkejut dengan perubahan sikap wanita itu. Usia boleh saja bertambah. Tapi wajah dan perilaku seseorang akan tetap sama. Jawab Ocean dengan wajah dingin. Cih, kau sangat mirip dengannya. Gumam Rosa sebelum berlalu dari sana. Saat melangkah keluar dari restoran tersebut. Tiba-tiba ponsel wanita itu berdering tanda ada sebuah panggilan masuk. Saat melihat nama si penelpon. Dengan cepat ia mengangkat panggilan itu. Ada apa? Tanya Rosa dengan wajah datar. Nyonya, beberapa orang asing melumpuhkan bodyguard yang berjaga di depan kamar rawat Nyonya Winston. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Nyonya? Mereka sudah mengepung Kamil, tukas anak buahnya dengan wajah panik menatap waspada ke arah beberapa pria asing yang menatap tajam ke arahnya. Tak beberapa lama setelah mengucapkan kalimat itu, pria itu ditembak hingga tewas. Dor. Bab 49. Karina menghentikan kegiatannya mengelap tubuh Ocean kecil saat mendengar dering dari ponselnya. Hari sudah hampir mulai gelap sehingga Karina harus membersihkan tubuh putranya dengan cara dilap pakaian air hangat. Karina mengabaikan panggilan itu dan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Ia ingin putranya tidur dengan nyaman di atas tempat tidur. Madre. Ponsel Madre sedari tadi berbunyi. Ujar Oscar baru saja selesai mandi. Sementara Nika masih ada di kamar mandi. Karena mereka mandi secara bergantian. Tolong angkat, sayang. Madre masih membantu saudaramu berganti pakaian. Jawab Karina sembari membantu Oscar kecil berpakaian agar tidak kedinginan sebentar malam. Karena AC di ruangan itu cukup dingin. Oscar kemudian mengangkat panggilan itu dan mendengar suara panik dari pria yang ada di seberang sana. Nona muda. Tuan besar tiba-tiba melumpuhkan beberapa bodyguard yang berjaga di sebuah ruangan rawat VIP salah satu rumah sakit swasta di Amerika. Saat saya cek data diri pasien yang dirawat di dalam kamar itu, saya tidak bisa mengakses data diri pasien tersebut. Namun, menurut beberapa perawat yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di rumah sakit ini, pasien sudah dirawat selama kurang lebih 30 tahun di rumah sakit ini. Pasien dibawa dalam keadaan koma dan baru selesai menjalani operasi kuret. Apa Uncel Fernandez tidak bisa mendapatkan identitas pasien yang dirawat di sana? Tanya Oscar dengan suara datar membuat anak buah Karina terdiam. Pria itu pikir ia sedang berbicara dengan Karina. Maafkan saya Tuan kecil. Saya melupakannya, jawab anak buah Karina dengan cepat. Aku akan menyampaikan informasi ini kepada Madre. Cari tahu apapun yang kemungkinan bisa kau dapatkan sebagai informasi penting untuk kita. Jangan sampai ketahuan oleh Nono. Kata Oscar dengan suara dingin sebelum mengakhiri sambungan telepon itu. Siapa yang menghubungi Madre sayang? Tanya Karina sembari membawa baskom kecil ke arah wastafel. Anak buah Madre bilang kalau Nono melumpuhkan beberapa bodyguard yang berjaga di salah satu kamar rawat VIP di salah satu rumah sakit swasta di Amerika. Tapi, anak buah Madre tidak tahu siapa penghuni kamar rawat tersebut. Dari informasi yang anak buah Madre dapatkan dari desas-desus beberapa perawat yang sudah lama bekerja di sana. Pasien yang dirawat kurang lebih sudah 30 tahun dirawat di sana dan mengalami koma selama itu.
30 tahun lalu wanita itu juga pernah menjalani operasi kuret. Kata Oscar dengan wajah serius. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan Nono, Madre? Tanya Oscar dengan wajah penasaran. Tak biasanya kakeknya akan bertindak di lingkungan umum secara terang-terangan seperti itu. Madre sedang menyelidikinya. Jawab Karina menghentikan kegiatannya saat ingin mencuci baskom yang ada di tangannya. Karina kemudian melangkah mendekati putranya dan meminta Oscar agar menjaga Ocean kecil beberapa saat. Cepat. Karina melangkah menuju balkon dan menghubungi nomor seseorang. Dev, aku membutuhkan bantuanmu lagi. Ujar Karina tanpa mengapa pria itu terlebih dahulu. Kali ini apa lagi yang kau ingin ketahui, Karina? Tanya Dev dengan wajah tenang dari seberang sana. Aku ingin kau mencari identitas seorang wanita yang dirawat di rumah sakit swasta XX Amerika Serikat. Kata Karina dengan cepat. Apa kau sebegitu penasarannya dengan identitas orang itu? Tanya Dev menatap datar ke arah CCTV sebuah rumah sakit swasta yang baru saja ia restart. Beberapa detik kemudian terdengar suara napas berat Dev dari seberang sana. Nama pasien yang dirawat di dalam rumah sakit itu adalah Clarence Winston. Wanita itu merupakan anak tunggal salah satu petinggi penting di FBI. Merupakan agen rahasia yang sering menjalankan misi penting yang cukup rahasia. Wanita itu juga memiliki 2 saudara angkat yang tidak diketahui identitasnya. Hanya informasi ini yang bisa aku bobol dari website data rahasia FBI mengenai identitas wanita itu. Tunggu. Apa wanita itu ada kaitannya dengan identitas wanita yang aku tanya beberapa hari lalu? Tanya Karina dengan wajah penasaran. Ya, mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Namun, aku tidak tahu hubungan seperti apa yang mereka jalani. Bisa saja mereka merupakan rekan kerja saat masih bergabung dengan FBI. Dek, Karina terdiam beberapa saat dan sibuk dengan dugaan-dugaan yang muncul di pikirannya. Kau yang terbaik, Dev. Terima kasih untuk informasinya. Kata Karina sebelum mengakhiri panggilannya. Saat kembali ke ruangan rawat putranya. Karina melihat seorang wanita seusianya duduk di samping ranjang rawat putranya dengan wajah cemberut. Bab 50. Ternyata kau di sini. Cicit Karina dengan wajah memelas. Mengapa kau tidak mengabariku saat sudah menemukan keberadaan ketiga anakmu, Karina? Aku begitu cemas menunggu kabar dari kalian. Omel Josephine dengan wajah kesal. Karina menggaruk kepalanya tidak gatal. Aku terlalu mencemaskan keadaan Ocean, Josh. Hingga aku lupa mengabarimu. Jawab Karina dengan wajah memelas membuat Josephine tidak bisa kembali mengomeli Karina. Lalu bagaimana keadaan keponakanku? Dia baik-baik saja kan? Tanya Josephine menatap wajah tidur Ocean kecil. Operasinya berjalan dengan lancar. Tinggal menunggu bekas operasinya kering. Karena saat itu Ocean dengan sengaja ditembak saat ingin melindungi Nika. Balas Karina dengan suara lirih menatap wajah Ocean kecil. Josephine menghela napas berat. Ia juga merasa bersalah karena sudah lalai menjaga anak-anak Karina. Maafkan aku Karina. Aku yang sudah lalai menjaga mereka. Andaikan aku tahu Maid yang bekerja di kediamanku adalah suruhan penculik itu. Aku tidak akan meninggalkan anak-anakmu di mansion. Sahut Josephine dengan perasaan bersalah. Tidak masalah, Josh. Bagaimanapun kejadiannya sudah terjadi. Ini bisa menjadi sebuah pelajaran untukku agar lebih waspada lagi menjaga anak-anakku.
Balas Karina dengan wajah tulus. Apa kalian sudah makan? Tanya Josephine menatap Karina dan Oscar dengan lembut. Belum. Bagaimana denganmu? Jawab Karina hampir lupa kalau anak-anaknya juga belum makan malam. Aku sudah makan sebelum datang ke sini. Kebetulan aku tadi membelikan beberapa kotak makan malam untuk kalian. Aku sudah meletakkannya di atas meja makan. Kata Josephine. Terima kasih, Jos. Maaf merepotkanmu. Balas Karina tersenyum tulus. Tidak apa-apa Karina. Lagian aku juga ingin menjenguk Ocean. Aku cukup khawatir setelah mengetahui keadaannya. Jawab Josephine menatap wajah Ocean kecil dengan wajah sendu. Tidak perlu khawatir, Jos. Keadaan Ocean sudah lebih baik. Tinggal menunggu bekas operasinya mengering. Balas Karina tersenyum tipis menenangkan perasaan khawatir Josephine. Mereka terdiam beberapa saat hingga kedatangan Nika membuat suasana kamar itu berubah heboh. Nika keluar dari kamar mandi dengan pakaian basah. Ia terlihat kedinginan saat keluar dari kamar mandi. Apalagi di kamar itu AC hidup selama 24 jam. Karena cuaca di Jakarta sedikit panas. Madre, pakaian Nika basah karena terjatuh di kamar mandi. Jawab Nika dengan wajah memelas. Makanya hati-hati kalau mau ambil pakaian. Kata Oscar menasehati adiknya. Gantungannya terlalu tinggi. Sehingga Nika tidak bisa menggapainya Kak. Balas Nika dengan mata berkaca-kaca. Ia pikir Oscar menyalahkannya karena tidak hati-hati. Dasar cengeng. Kata Oscar membuat sang ibu kesal. Sudah Oscar. Jangan mengatai adikmu. Nasihat Karina dengan tatapan tajamnya. Oscar langsung menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Jos, aku titip anak-anakku sebentar, ya. Aku mau ke butik yang ada di sekitar rumah sakit membeli beberapa pasangan pakaian untuk anak-anakku. Ya, aku akan menjaga mereka. Kata Josephine mengalihkan pandangannya ke arah Nika. Karina mengambil dompetnya. Sebelum keluar Karina masuk ke dalam kamar mandi mengambil kimono ukuran dewasa yang tergantung di dalam kamar mandi. Ia kemudian melepaskan semua pakaian basah yang dikenakan putrinya dan membalut tubuh kurus itu dengan kimono tersebut. Kamu duduk di tempat tidur dulu. Madre akan membeli baju baru untuk kamu. Nasihat Karina dengan lembut menatap mata berkaca-kaca putrinya. Anak Madre adalah anak yang kuat. Tidak boleh cengeng. Saudaramu hanya bercanda. Jangan dibawa hati. Madre mau keluar sebentar. Jangan bergerak dari posisimu. Lanjut Karina mengecup kedua mata berkaca-kaca putrinya. Saat kedua mata Nika tertutup, air mata tiba-tiba terjatuh dari kedua matanya. Madre yang terbaik. Madre adalah hero untuk kami. Balas Nika memeluk tubuh Karina. Karina jadi mewek mendengar perkataan putrinya. Baiklah. Madre keluar dulu. Takutnya butiknya nanti malah tutup. Kata Karina mengelus punggung putrinya dengan lembut. Nika kemudian melepaskan pelukannya dan duduk di atas kasur sembari menatap kepergian ibunya. 10 menit kemudian Karina tiba di sebuah butik beberapa meter dari rumah sakit tempat putranya dirawat. Ia sibuk mencari beberapa pasangan pakaian kasual dan pakaian tidur untuk ketiga anaknya. Seorang wanita seusianya menatap tajam ke arahnya dan menghampiri wanita itu. Cik cik cik. Mengapa aku malah ketemu denganmu di sini? Ketus wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Giselle. Karina menatap cuek ke arah wanita itu.
Ia melanjutkan langkahnya mencari dua pasangan pakaian kasual untuk anak-anaknya. Apa kau tuli? Bentak Giselle lagi memancing keributan di dalam butik tersebut. Semua orang tentu saja mengenal siapa Giselle. Karena wajah wanita itu seringkali muncul di beberapa majalah dan TV. Termasuk para karyawan butik yang seringkali melayani Giselle saat berbelanja barang-barang branded di sana. Bisa dikatakan butik tersebut merupakan salah satu tempat langganan wanita itu membeli barang-barang branded yang sering ia gunakan. Para karyawan berkerumunan mengelilingi kehebohan itu. Sementara Karina masih diam di tempatnya sembari mengepalkan kedua tangannya. Cik cik cik. Apa kalian pernah dengar sebuah kasus pembunuhan 10 tahun lalu yang cukup menghebohkan masyarakat? Di mana calon istri dari cucu kedua Tuan Besar Gultom meninggal ditabrak sebuah mobil yang melaju kencang saat ingin menghentikan aksi seorang wanita muda yang berniat menggugurkan kandungannya. Calon istri Tuan muda kedua Gultom malah didorong ke jalan raya hingga ditabrak mobil. Apa kalian ingin tahu wajah wanita yang mendorong calon istri Tuan muda kedua Gultom? Kalian bisa melihatnya secara live sekarang. Lihatlah wanita itu. Dia merupakan wanita yang sudah mendorong calon istri Tuan muda kedua Gultom hingga meninggal di tempat. Perkataan Giselle tentu saja menghebohkan orang-orang yang ada di sana. Para karyawan dan beberapa pelanggan butik menatap sinis ke arah Karina. Karina tetap mengacuhkan perkataan Giselle hingga membuat Giselle meradang. Cekak. Apa kalian akan membiarkan seorang pembunuh berbelanja di butik kalian? Tanya Giselle menatap tajam ke arah para karyawan butik. Para karyawan butik bergegas menarik semua pakaian yang ingin dibeli oleh Karina. Mereka menarik paksa pakai itu dari tangan Karina hingga membuat Karina meradang. Apa yang kalian lakukan? Apa seperti ini perlakuan kalian kepada kustomer kalian? Tanya Karina dengan tatapan tajam. Aura membunuh dari tatapan wanita itu membuat tubuh para karyawan butik tiba-tiba bergetar ketakutan. Mengapa kalian diam? Bentak Karina dengan intonasi meninggi. Lebih baik Anda membeli pakaian di butik lain, Nona. Jawab salah satu dari karyawan itu yang Karina yakini sebagai manajer toko. Karyawan itu cukup berani menantangnya. Sangat tidak profesional. Aku bisa saja menutup butik ini secara paksa. Namun, aku sadar aku tidak boleh menutup pintu rejeki orang lain. Ketus Karina melangkah keluar dari butik tersebut. Ia tidak ingin berdebat panjang lebar dengan para karyawan itu. Biarkan masalah ini menjadi urusan asisten kepercayaannya nanti. Giselle tersenyum puas melihat wajah kesal Karina. Siapa suruh merebut Ocean dariku? Gumam Giselle tersenyum penuh kemenangan menatap kepergian Karina. Sebenarnya ancaman Karina mampu membuat para karyawan ketar-ketir. Namun perkataan Giselle membuat mereka mengacuhkan ancaman Karina. Bagus. Aku akan memberikan tips untuk kalian semuanya. Ujar Giselle membuat para karyawan tersenyum lebar.